media. Saya bersama dengan tim Krimsus Polda Riau dan Kabid Humas ingin menyampaikan perkembangan operasi darat kita dalam penanganan illegal logging di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kita sampai hari ini, pagi hari ini, kita menangani 4 lokasi sekaligus. Yang pertama di Kiam Siak Kecil yang merupakan perbatasan antara Bengkalis dan Siak. Kita telah mengamankan 4 pelaku di sana, yaitu saudara Mat Ali, kemudian Heri Mulyono, saudara Nana. Satu persatu ini ada 2010 kubik kayu yang sudah kita sita dari lokasi kerumunan. Lokasi ini sudah ditinggalkan oleh mereka. Insya Allah pengejaran kita tidak berhenti dan kita tunggu nanti hasil tim yang sedang melakukan pengejaran. Kemudian juga kita lakukan penindakan di Rimbo Melintang di Desa Teluk Pulau. Kita sita 4 kubik kayu, ini masuk wilayah Rokan Hilir. Kita juga yang lakukan penindakan lanjutan dari Polres Bengkalis yang juga melakukan tindakan terhadap Ilok, sebagaimana sasaran kita di operasi darat Ilok ini, yaitu melakukan operasi di daerah penyangga dari Kiam Siak Sungai Kecil yang masuk wilayah Bengkalis, yaitu tepatnya di kawasan Bandar Laksamana Bukit, Kabupaten Bengkalis. Ini lokasi operasinya, dan di sini kita tangkap 1 orang pelaku dengan barang bukti 10 kubik kayu yang sudah diangkut dalam truk. Kemudian juga kita lakukan penindakan di wilayah Bengkalis ini di wilayah Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Satgas Darat mendapatkan 33 kubik kayu yang kemudian kita lakukan penyitaan. Kita akan menuntaskan operasi ini, dan saya berterima kasih kepada Mabes Polri yang telah mengirimkan 1 unit helikopter dari Mabes yang akan kita operasionalkan penuh untuk kegiatan operasi ini. Tentu harapan saya operasi penegakan hukum ini agar kiranya menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa ada wilayah-wilayah hutan yang harus kita lindungi dan kita jaga kelestariannya, kemurniannya, karena wilayah-wilayah hutan ini tidak semuanya di Riau ini wilayahnya hutan. Ada wilayah-wilayah yang sudah dialihfungsikan untuk menjadi lahan produksi, dan itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kiranya pemanfaatan yang optimal dari wilayah-wilayah di luar kawasan hutan bisa lebih optimal, dan kita mencegah masuknya masyarakat ataupun siapa saja orang-orang yang terkoordinir. Sebagaimana kita ketahui, saudara Mat Ali dan timnya ini adalah orang-orang yang terkoordinir dalam perambahan hutan di wilayah Kiam Sungai Kecil, Kiam Siak Kecil. Kita tahu bahwa mereka bekerja dengan sangat terstruktur. Kelompok Mat Ali ini merekrut orang-orang dari Lampung. Kemarin dari hasil penindakan kita 2 orang yang kita berhasil tangkap, yang 6 lainnya melarikan diri. Itu adalah kelompok orang-orang dari Lampung yang didatangkan oleh saudara Mat Ali untuk
untuk supaya mereka bekerja melakukan penebangan di wilayah kawasan Suaka Marga Satwa. Cara-cara kerja mereka tentu sudah bisa kita ketahui dari barang bukti yang kita peroleh ini. Ada senso, kemudian ada mesin diesel, genset untuk keperluan mereka di dalam kawasan. Mereka siapkan semuanya, termasuk juga perbekalan lainnya untuk berada di dalam kawasan selama mereka melakukan kegiatan. Kelompok dari Lampung ini yang direkrut oleh mereka, yang tidak ketahui bahwa kemudian kayu-kayu ini diangkut ke wilayah Lampung. Kita akan melakukan penelusuran untuk ini dan kita juga akan lanjutkan ke titik-titik yang lain dengan sesegera mungkin. Hari ini masih akan dilanjutkan operasi udara dulu oleh tim kita untuk memastikan titik-titik yang akan kita lakukan penindakan. Selesai itu bisa saya sampaikan, silakan. Pak Adi, silakan. Ya, Pak Kapolda, ada kendala dari kepolisian untuk bergerak memberantas ilok ini. Salah satunya yang sempat Pak Kapolda sampaikan dibutuhkan adanya helikopter sehingga bisa pemantauan dari udara. Nah, ini sudah ada bantuan dari Mabes. Sudah ada bantuan dari Mabes, Pak Kapolda. Apakah ini akan dimasifkan pergerakannya dan kapan mulai diberdayakan heli ini untuk patroli dari udara sehingga bisa mapping dan tim darat bisa bergerak? Itu yang pertama, Pak Kapolda. Yang kedua, di Giang Siak Kecil setelah komplotan si anak jenderal ini ditangkap, tindak lanjut dari kepolisian sendiri seperti apa, Pak? Apakah mungkin pondok mereka atau rel kayu yang mereka bangun itu kita bersihkan atau seperti apa? Demikian, Pak. Begitu tadi saya sampaikan bahwa dengan kedatangan helikopter dari Badan Baharkam, dari Baharkam yang sudah hadir di Riau, kita akan operasionalkan mulai hari ini dan nanti tentu perkembangan dan kita informasikan. Terkait dengan penanganan pasca ini, kita akan bekerjasama dengan BKSDA, dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan langkah-langkah konkret penataan lagi lahan hutan yang sudah dirambah dan kemudian mengambil langkah-langkah konkret untuk supaya tidak dimanfaatkan kembali jalur atau alur untuk masuk ke dalam kawasan yang sudah dibuat oleh kelompok Matali ini. Yang kemudian perlu diambil langkah adalah untuk mencegah mereka supaya tidak masuk kembali. Rekan-rekan semua, mari kita fokus tidak hanya pada kelompok Matali, tapi kita harus fokus juga pada kelompok atau masyarakat yang lain yang mungkin tergiur atau terpengaruh atau kemudian punya keinginan untuk mengambil kayu di dalam kawasan hutan. Inilah yang menjadi sasaran kita selanjutnya dengan melakukan sosialisasi dan memberitahukan bahaya akan atau efek negatif dari perambahan hutan ini tentu akan menguatkan pemikiran bagi masyarakat yang lain untuk tidak kemudian menjadi bagian daripada orang-orang yang merusak hutan. Kita akan mendorong dan menguatkan lagi kegiatan sosialisasi dan upaya-upaya pencegahan lainnya untuk mengajak, untuk membangun pemikiran kita bersama bahwa hutan harus kita lestarikan. Dan tentu itu adalah kerja bareng nanti kami dengan seluruh stakeholder yang ada. Yang kemudian saya perlu garis bawahi, Polda Riau belum selesai dalam operasi ini. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Selamat pagi.
Jenderal, mungkin bisa dijelasin sedikit soal sepak terjang anak Jenderal ini, Jenderal, untuk di kasus illegal logging ini, Jenderal. Yang bersangkutan bekerja sejak tahun 2014 dan sudah cukup lama mengelabui dan memperdaya kita semuanya. Dan saya yakin kita semua tidak ingin ini terus berlanjut. Kita hentikan dengan penegakan hukum, dan saya berharap juga bahwa mereka juga memahami proses penegakan hukum ini adalah untuk mengembalikan pemahaman yang salah, bahwa kayu yang dalam hutan itu ada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Kita semuanya. Itu bukan kayu yang tidak ada pemiliknya, yang bisa diambil semaunya. Kita semua adalah pemiliknya, karena itu adalah wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan Suaka Marga Satwa, cagar biosfer, dan lain sebagainya. Ya, tentu kita berharap para tersangka ini kemudian memahami dan bisa nantinya setelah proses hukum ini kembali menjadi masyarakat yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk aktivitasnya apakah bisa dilakukan setiap saat atau tidak, Jenderal? Karena kan informasi di masyarakat memang ketika air naik itu dimanfaatkan oleh para pelaku. Seperti apa, Jenderal? Kawasan biosfer itu kawasan yang terutama yang di Giamsia kecil ini adalah kawasan cekungan sejatinya, di mana ketika musim hujan cekungan ini akan diisi oleh air. Di sekitar cekungan ini ada kawasan hutannya yang sejatinya menyangga agar kemudian ekosistem di situ bisa berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa kalau musim kemarau itu kita bisa jalan kaki di bawah itu. Namun pada musim hujan kita harus pakai perahu. Nah, kawasan-kawasan seperti ini yang disebut dengan biosfer ini tentu menjadi tugas kita bersama untuk kita pertahankan. Karena lingkungan biosfer ini akan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi penyeimbangan alam yang lain ya. Ini tidak ada dalam skop kecil, tapi skop globalnya bahwa ini adalah cagar biosfer yang harus dijaga agar kemudian keseimbangan alam secara keseluruhan juga bisa terjaga. Jadi itu impactnya. Jadi terkait dengan sepak terjang yang bersangkutan, biarkan nanti penyidik akan mendalami. Kita akan informasikan nanti perkembangan selanjutnya. Kita sedang bergerak operasi di darat. Kita harapkan dalam tidak terlalu lama kita tuntaskan ini seluruh wilayah Riau agar bisa bebas dari aktivitas